Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anida Dina Alaya. Yang kedua ada Siti Musyafarah. Yang ketiga ada Muhammad Yusuf. Dan yang terakhir, yang keempat ada Nurul Istiqlaliyah. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan rumusan masalah dari kelompok 2. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih caranya kita menentukan sebuah topik, membatasi topik, serta merumuskan judul di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, yang kedua yaitu ada apa sih tujuan dari penulisan sebuah karya ilmiah itu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menyusun kerangka isi di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Ingin tahu lebih lanjutnya? Simak video berikut ini. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Anida Dina Alaya NIM 125 akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih caranya kita menentukan sebuah topik. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya di sini akan menyinggung sedikit tentang apa sih itu perencanaan. Kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang apa itu sebuah karya ilmiah atau sebuah karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang perencanaan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, di dalam tahap perencanaan ini adalah proses tahap awal atau tahap persiapan dalam menuju proses penulisan. Jadi perencanaan ini wajib dilaksanakan karena ini adalah tahapan awal untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Dengan kegiatan yang dilakukan itu tadi meliputi yang pertama, salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu tentang penentuan topik, terus pembatasan topik, terus menentukan sebuah judul. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu ada apa sih tujuannya, tujuan penulisan itu apa. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu bagaimana sih caranya menyusun kerangka isi sebuah karya ilmiah. Nah, nanti akan jelaskan satu persatu pemateri dari kelompok 2. Sekarang saya di sini menjelaskan sedikit tentang penentuan topik. Penentuan topik dalam sebuah karya ilmiah. Nah, kita harus paham apa sih itu topik. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum atau abstrak. Pada dasarnya, topik ini merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang akan dikerjakan. Dan topik ini adalah sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Nah, dalam aktivitas menulis ini tidak mungkin dilakukan tanpa topik. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan tahap pra penulisan ialah menentukan topik. Nah, itu pengertian dari sebuah topik. Dalam menentukan topik itu harus diperhatikan. Jadi bukan sembarangan. Ada hal-hal yang harus perlu ditimbangkan. Yang pertama meliputi topik itu harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat ini memiliki arti bermanfaat bagi kita sebagai pembaca dan juga bermanfaat bagi penulis. Dan juga itu nanti disesuaikan dengan bidangnya yang ditekuni. Layak dibahas ini memiliki arti yang bisa bermanfaat lah. Tadi bersinambungan dengan manfaat itu tadi. Jadi bermanfaat ini berarti bahwa pembahasan topik tersebut itu memberi sumbangan bagi pengemban ilmu dan profesi. Yang kedua yaitu ada topik dikenal baik. Dalam artian ini, topik yang dipilih harus topik yang dikuasai dan diketahui oleh penulisnya sendiri. Jadi semisal kita ingin menulis sebuah karya tulis ilmiah,
kita harus menguasai tentang topik tersebut. Jadi kita nantinya bisa mampu untuk mengerjakan sebuah karya tulis ilmiah itu. Yang ketiga yaitu topik yang cukup menarik bagi penulis, terutama bagi penulis ya. Topik ini harus bisa memotivasi dirinya sendiri sebagai penulis dan juga pembacanya. Untuk bagi pembaca, topik yang bagus atau yang menarik itu pasti akan mengundang banyak minat untuk dibaca. Jadi menentukan topik itu harus menarik. Yang keempat yaitu ada sumber-sumber bahan yang relevan. Nah, dalam hal ini bahan yang diperlukan untuk membicarakan sebuah topik itu harus dan mampu diperoleh dan cukup mewadai. Semisal contoh sumber-sumber dari perpustakaan sendiri mungkin, dan juga dari perpustakaan lain. Yang penting ketika menentukan sebuah topik harus memiliki sumber-sumber bahan yang relevan. Yang kelima yaitu sebuah topik ini tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Contoh dari topik terlalu luas itu semisal pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu terlalu luas, pendidikan yang bagaimana? Nanti bisa dikemas kembali. Terus dalam topik yang terlalu luas ini nantinya tidak memberi kesempatan kepada penulis untuk membahas secara mendalam. Apalagi jika sebuah karya ilmiah ini terlalu panjang. Yang namanya sebuah karya ilmiah ini harus ada batasan. Nah, sebaliknya, jangan terlalu sempit juga. Nanti tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, yang keenam yaitu adalah topik yang dipilih. Nah, di sini ada beberapa pemilihan untuk memilih topik yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu topik itu tidak terlalu baru. Dalam artian, topik yang terlalu baru itu memang menarik untuk ditulis, akan tetapi seringkali penulis akan mengalami kehambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan dipakai nantinya sebagai landasan. Data kepustakaan ini pastinya ketika topik itu baru pasti akan terbatas. Yang kedua yaitu tidak terlalu teknis. Sebuah karangan yang terlalu teknis ini kurang dapat menonjolkan dari segi ilmiahnya. Tulisan semacam ini biasanya itu bersifat petunjuk tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sesuatu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidak terlalu kontroversial. Dalam sebuah tulisan ini seharusnya tidak memiliki permasalahan, maupun itu di luar penulis atau pembaca. Nah, ini contoh dari pemilihan topik. Di sini dari kelompok 2 memilih tentang akuntansi. Keseluruhan dari hal-hal yang tadi yang sudah dipertimbangkan di sini terdapat dan sudah ditetapkan untuk pembahasan topik mendapatkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu sudah menjadi topik. Nah, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana caranya menentukan topik. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Musyafaroh, NIM 126. Oke, selanjutnya yaitu pembatasan topik atau membatasi topik. Nah, setelah memilih topik atau persoalan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan penulis yaitu membatasi topik. Kenapa melakukan pembatasan topik? Iya, karena dengan melakukan pembatasan topik, penulis akan lebih mudah dan akan lebih terfokus untuk mengembangkan hal-hal apa saja yang akan ditulis nanti dalam suatu karya ilmiahnya. Ya, kalian tahu nggak teman-teman, bagaimana cara untuk kita membatasi topik atau melakukan pembatasan topik? Caranya ada 4. Ya, yang pertama, tetapkanlah topik yang akan dibahas dalam kedudukan sentral. Nah, yang kedua, mengajukan pertanyaan. Oke, apakah topik yang
berada dalam kedudukan sentral ini masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak? Nah, bila masih dapat dirinci lebih lanjut, tempatkanlah rincian itu di sekitar lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih menjadi topik final. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan. Apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak? Nah, itulah 4 cara untuk membatasi topik. Nah, selain 4 cara tersebut, ada satu lagi cara yang mungkin dapat lebih memudahkan penulis untuk melakukan pembatasan topik, yaitu dengan menggunakan cara piramida terbalik. Di mana dengan piramida terbalik ini, semakin mengerucutnya suatu piramida, maka semakin sempit pula topik bahasan yang akan ditulis dalam karya tulis ilmiah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tentang merumuskan judul atau tema. Boleh kita ketahui, tema itu berasal dari bahasa Yunani atau kata Yunani yaitu titenia, yang artinya menempatkan atau meletakkan. Nah, pengertian tema ini dapat dibatasi teman-teman, yaitu sebagai suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dengan tujuan yang akan dicapai melalui suatu topik tersebut. Nah, sebuah karya tulis ilmiah atau suatu tulisan karya ilmiah yang dikatakan baik apabila memiliki tema yang dikembangkan secara terinci dan jelas. Nah, suatu karya ilmiah itu dikatakan baik pula jika penulis mampu menuliskan keaslian dari karya tulis tersebut. Nah, apa saja sih keaslian dalam karya tulis itu? Di antaranya ya, misalnya pokok permasalahan, sudut pandang, cara pendekatan atau gaya bahasa, dan juga tulisannya. Nah, setelah ditentukan atau setelah mendapatkan topik dan tema yang relevan, nah selanjutnya penulis akan merumuskan judul untuk karya ilmiahnya. Nah, kalian tahu nggak judul dan topik itu sama atau tidak? Ya, judul dan topik itu tentunya sangat berbeda, teman. Topik itu sendiri artinya adalah suatu pokok pembicaraan dalam keseluruhan karya tulis ilmiah yang akan dibahas. Nah, sedangkan judul ini adalah nama ya teman-teman dalam suatu karya ilmiah tersebut. Nah, bagaimana sih penentuan judul atau merumuskan judul itu? Nah, dalam merumuskan judul kita tentunya perlu memperhatikan beberapa syarat teman-teman agar kita memiliki suatu judul yang baik dan menarik. Nah, salah satunya atau diantaranya yaitu yang pertama, judul harus relevan dengan topik dan tema yang ada pada karya ilmiah tersebut. Yang kedua, judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi dari masalah yang akan diteliti penulis. Nah, ketiga, judul harus memiliki independent variable atau variabel bebas dan dependent variable atau variabel terikat. Dan yang terakhir, judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas. Artinya apa, teman-teman? Judul dalam suatu karya tulis ilmiah itu tidak boleh dinyatakan dalam kata kiasan, apalagi menggunakan kata yang mengandung makna ganda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 145. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menetapkan tujuan penulisan. Dalam hal itu,
kita perlu perumusan tujuan penulisan terlebih dahulu. Perumusan tujuan penulisan yang dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, akan tetapi lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan tersebut. Perumusan tujuan penulisan memiliki fungsi ganda bagi penulis dan juga pembaca. Bagi penulis, perumusan tujuan penulisan dapat mengarahkan kegiatan selanjutnya dalam menulis makalah, khususnya dalam pengumpulan bahan penulisan. Bagi pembaca, perumusan tujuan penulisan memberikan informasi tentang apa yang disampaikan dengan penulisan tersebut. Oleh karena itu, dalam perumusan tujuan penulisan yang disusun haruslah dapat memberikan gambaran tentang cara menguraikan atau membahas topik yang telah ditentukan. Dengan demikian, perumusan tujuan penulisan bisa berfungsi sebagai pembatasan ruang lingkup makalah tersebut. Rumusan tujuan penulisan dapat berupa kalimat kompleks atau yang dijabarkan secara rinci. Seorang penulis yang sedang menulis sama dengan seorang pembicara yang sedang berbicara. Jika seorang pembicara yang sedang berbicara memiliki tujuan dan maksud tertentu, seorang penulis yang sedang menulis juga memiliki tujuan dan maksud tertentu. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis bermaksud menceritakan secara kronologis topik atau permasalahan yang telah dirumuskan dalam judul. Dalam hal ini, paparan yang dibuat oleh penulis berupa paparan narasi. Yang kedua, penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan topik atau permasalahan yang telah dirumuskan dalam judul. Dalam hal ini, paparan yang dibuat oleh penulis berupa paparan deskripsi. Yang ketiga, penulis bermaksud menjelaskan atau menginformasikan topik atau permasalahan yang telah dirumuskan dalam judul. Dalam hal ini, paparan yang dibuat oleh penulis berupa paparan informatif. Yang keempat, penulis bermaksud membahas atau mempengaruhi dan meyakinkan pembaca agar pembaca mengikuti pikiran penulis tentang topik yang telah dirumuskan dalam judul. Dalam hal ini, paparan yang dibuat oleh penulis berupa paparan argumentatif. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelum menyampaikan materi, perkenalkan, nama saya Nurul Istiqlaliyah, NIM 160. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun kerangka isi karya ilmiah. Kerangka isi karya ilmiah sering disebut dengan kerangka karangan. Dalam penulisan makalah, kerangka isi karya ilmiah disebut kerangka isi makalah, dalam artikel disebut kerangka isi artikel, dan dalam laporan disebut kerangka isi laporan. Kerangka ilmiah ini sebaiknya dibuat selengkap mungkin dan bersifat fleksibel. Kemudian, kerangka isi karyangan ilmiah ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis untuk mengumpulkan bahan penulisan dan mengembangkan paparan. Bagi penulis awal yang sedang belajar menulis karya ilmiah, sebaiknya kerangka isinya dibuat serinci mungkin. Tetapi bagi penulis yang sudah terbiasa menulis karya tulis ilmiah, maka kerangka isinya cukup dibuat garis besarnya saja. Dalam menyusun kerangka isi karya ilmiah, penulis dapat menggunakan pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, who. Nah, pertanyaan tersebut bergantung pada maksud atau tujuan penulis dalam mengembangkan karyanya. Adapun alternatif rambu-rambu pertanyaan dalam menulis kerangka isi karya ilmiah ini, yang pertama, jika penulis bermaksud menceritakan secara kronologis suatu peristiwa atau menulis narasi, penulis dapat menggunakan pertanyaan apa, kapan, di mana,
kemana, dari mana, dan juga bagaimana. Kemudian yang kedua, yaitu jika penulis bermaksud melukiskan gambaran suatu objek atau tempat atau menulis deskripsi, penulis dapat menggunakan pertanyaan apa, kapan, dan juga bagaimana. Kemudian yang ketiga, yaitu jika penulis bermaksud memberikan informasi atau menjelaskan suatu topik tertentu kepada pembaca atau menulis eksposisi, maka penulis dapat menggunakan pertanyaan apa dan bagaimana. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, yaitu jika penulis bermaksud mempengaruhi, meyakinkan, dan mengajak pembaca terhadap suatu gagasan atau topik tertentu atau menulis argumentasi, maka penulis dapat menggunakan pertanyaan apa, kenapa, dan juga bagaimana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasi kelompok 2 setelah berakhir. Cukup sekian, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa selalu mengamalkan ilmu apa yang kita miliki. Cukup sekian dari kelompok 2. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.